Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la nikmatillah la khala wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah salat Isya dan Tarawih yang dimuliakan Allah, alhamdulillah sudah mulai masuk semifinal ini ya. Jadi malam keberapa, 16 ini ya, 16 ya, ada yang mungkin masih 15, itu tidak penting ya. Mohon maaf tadi memang lagi pengkaderan ya, diimami oleh zaman Rasulullah juga pernah terjadi anak-anak seperti itu. Cuman memang kadang-kadang tidak tahu, saya masyarakat jamaah Baitul Mukhlisin itu mungkin beda dengan tempat kami Al-Muhajirin. Jadi Al-Muhajirin itu senangnya Al-Kautsar ya. Jadi kalau imam sudah baca inna a'toina kal kautsar itu senang. Tidak tahu kalau ini gimana? Banyak yang senang banyak. Kalau banyak senang, sampaikan ke ketua takmir. Jadi kalau ada imam terlalu lama, karena kasusnya gini, dulu ada Mu'ad bin Jabal ngimami zuhur, makmumnya itu ada tukang petik kurma, dia baca Al-Baqarah ya. Akhirnya makmumnya tuh rukuk sendiri, sujud sendiri, salam sendiri. Setelah selesai Mu'ad bilang, munafik orang tadi itu. Dia dengar, dilaporkan ke Rasulullah. Kenapa? Saya begini Rasul. Dipanggil Mu'ad, Mu'ad kamu salah. Jadi imam tuh lihat makmumnya. Jadi kalau makmumnya ada yang sepuh ya, saya saja tadi, mohon maaf saya karena agak kurang sehat, untuk ngeliyeng ya. Tadi sudah tak pesen ya. Tapi menurut dia ya, al-invitor apa itu surat-surat pendek gitu ya. Dan seharusnya memang rakaat berikutnya itu paling lebih pendek, bukan naik ke atas ya, bukan ya Mas Kori ya. Jadi berurutan, bukan harus berurutan. Untung tadi Al-Ghaziahnya tidak dibaca ya, diloncati ya. Diloncati tadi. Jadi bukan harus urut, bukan ya, bagus sudah. Cuman wallahu a'lam, saya jemaah sini tidak yakin saya senang dibacain surat Al-Baqarah gitu. Senang Ustaz. Tapi bagus memang, luar biasa ini calon. Kalau punya 10 anak seperti ini sudah rotok tenang ya. Jadi masjid ini tidak akan dijual besok ya. Sebab masjid ini kalau tidak ada penerusnya bisa dijual jadi kafe ya. Mungkin ya 20 tahun yang akan datang. Saya paling sedih lihat masuk masjid yang jemaahnya sudah 60-an ke atas. Ya, ada di sini. Saya kan keliling ya, diundang. Masya Allah, saya bilang masjid jenengan ini 10 tahun lagi nanti dijual sama jemaahnya. Dijual. Kenapa? Tidak ada penerusnya. Jenengan kan secara statistik mati duluan. Tidak mungkin yang tua itu terus ini. Baik, satu hal yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Jadi di Ramadan maupun di luar Ramadan ya, kesolehan sosial itu ternyata punya nilai lebih. Ada hadis begini, li an amsi ma'akhi fi hajati ahabbu ilai min a'tafika hadzal masjid syahr. Jadi satu ketika Rasulullah bersabda, seandainya aku punya kesempatan menemani hajat untuk membantu hajat saudaraku, taruhlah ngantar ke toko ya, beli sayur, beli apa, ahabbu ilayya min ataki hadzal masjid syahr, lebih aku cintai daripada iktikaf sebulan di Masjid Nabawi. Jadi monggo seimbangkan, Qurannya mungkin atam 10 juz boleh, tapi jangan lupa amal-amal sosialnya. Dilihat orang miskin yang belum bisa berhari raya siapa, cari itu. Kasusnya Hasan Basri itu pernah mau bakti sosial lah kalau sekarang. Ada santrinya satu yang ya terkenal santri, karena tidak ada kelihatan dicari. Coba cari sifat, saya lupa namanya. Cari, ketemu itikaf, diberitahu kamu diajak saya untuk sampaikan ke saya masih mau itikaf. Dilaporkan, apa kata saya? Balik lagi kamu, bilang sama dia. Itikafnya tidak ada artinya dibandingkan dengan membantu saudara keluarga seperti ini, membantu tetangga. Itu bandingannya 1 bulan itikaf di Masjid Nabawi. Jadi berbahagialah orang-orang yang berpikir cerdas untuk amal soleh, kesolehan sosial. Tapi jangan lupa juga
ibadah-ibadah Ramadannya itu kunci ya. Jadi tahajudnya, baca Qur'annya, zikirnya itu tetap. Cuman nanti penyempurnanya memang buah daripada ibadah itu kita menjadi orang yang peka dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan saudara kita. Cari jangan sampai punya teman tidak bisa membelikan baju anaknya, dia kesusahan ya. Ya semampu kita, semampu kita. Tapi jangan merasa orang itu sama dengan kita semua, jangan. Banyak saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Mungkin itu ada di luar Jawa ya, teman-teman kita SD dulu gitu. Saya punya itu di seberang sana ya. Jadi dulu SD istrinya bareng. Dulu sering dilem karena soleh anak itu ya. Saya rotok nakal. Ya. Malah kalau orang tua kalau nyalahkan ora koyo wuih. Ternyata tuanya kurang bagus ya, kurang lincah ya. Benar, jadi kalau punya anak kecil rotok beling itu jangan terlalu bingung ya orang tua. Dia lebih cerdas biasanya ya daripada umur 9 tahun sudah pegang tasbih ya. Oh, itu bahaya malah ya. Jadi sudah umur kecil sudah. Kalau ini sudah bagus ini SMP. Iya Mas sekali. Sudah SMP kamu ya? Masya Allah ya. Sudah berapa juz nih? Masya Allah ya, luar biasa. Ini mudah-mudahan besok kamu balik ke Baitul Mukhlisin ya. Tenang, kok hilang? Ya pinter-pinternya Masjid sini nanti untuk merekrut anak-anak yang seperti itu. Jadi ada perpaduan, ada yang ahli seperti itu, ada yang ahli merancang, mendesain kebutuhan-kebutuhan sosial masyarakat di sekitarnya. Ketika itu dimiliki, maka itu potret ideal yang diharapkan Allah di dalam hidup dan kehidupan ini. Bukan hanya ahli ibadah, ahli zikir, tapi juga ahli fikirnya harus dipikir juga. Demikian sekelumit yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.